Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan membagikan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada praktik nilai menurut pedagang itu terdapat pada poin C, yaitu toleransi antar umat dan dalam beragama. Di sini menurut pedagang, selama ia berjualan, ia tidak pernah membeda-bedakan antara pembeli yang memiliki kepercayaan yang beda-beda. Lalu untuk pemaknaan Pancasilanya yaitu denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara dengan pedagang yang ada di food court. Beliau sudah melakukan denotatif karena beliau sudah memahami maknanya serta menerapkannya dengan tidak membeda-bedakan pembeli yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Apakah tuh kayak walaupun dia beda agamanya atau kayak beda ras itu masih dilayani dengan sama dengan yang lain? Lalu selanjutnya di sini ada pembeli yang masuk ke dalam poin F, yaitu kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Di dalam food court memang tidak ada tempat beribadah, namun di sekitarnya ada tempat ibadah. Lalu di sini termasuk ke pemaknaan Pancasila konotatif. Hal ini dibuktikannya dengan kita telah melakukan wawancara dengan pembeli. Hal ini termasuk konotatif karena beliau hanya mengakui saja tapi tidak menerapkannya dengan beribadah di sekitar court. Apakah di tempat itu terdapat tempat ibadah di sekitar bisa di sih kalau di Lalu selanjutnya ada menurut sapam sekitar food court, yaitu masuk ke dalam poin E yang mana merupakan kerukunan antar umat beragama. Menurut sapam sekitar, jika terdapat hari-hari besar umat beragama, maka mereka akan mendapatkan libur. Lalu untuk pemaknaannya yaitu masuk ke dalam denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara. Beliau sudah melakukan denotatif karena sudah memahami dan menerapkannya, seperti beliau sudah memahami sila Pancasila 1 serta nilainya dan menerapkannya dengan mengambil libur tersebut. Di gambar cetak bukti dari nanti ya bisa bukti, tapi kita disuruh lembut masuk. Jadi ada fee-nya, ada uang olahnya. Jamnya memang berbeda. Biasanya kita jam 6, kalau program hari raya itu itu bisa jam 7. Jadi bisa tidak. Kalau personil tambahnya bisa jadi teman-teman tadi. Nanti kita bantu apa itu karena ini. Selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang hidup dan beradab. Menurut pedagang itu termasuk pada nilai bagian yang C, yaitu prinsip kemanusiaan. Menurut pedagang, selama ia berjualan di food court, belum mendapatkan pelanggan yang tingkah lakunya tidak baik. Mereka selalu mendapatkan pelanggan yang baik, ramah dan menghormati serta menghargai. Lalu, untuk pemaknaan Pancasila masuk ke dalam denotatif. Hal ini dibuktikannya dengan dilakukannya wawancara bersama pedagang. Beliau sudah melakukan denotatif karena beliau sudah menerapkannya, juga sudah memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. kayak yang itu kan kayak corona itu dia menyikapinya seperti apa? Ini kalau misalnya ngomongin kemudian ngomong ke ibunya. Menurut pembeli, selama ia membeli jajanan di food court, pedagangnya ramah dan baik selama melayani pembeli, sehingga menimbulkan suasana yang nyaman. Termasuk ke dalam pemaknaan Pancasila denotatif. Hal ini dibuktikannya dengan dilakukan wawancara bersama pembeli. Beliau melakukan denotatif karena beliau juga menyikapi dengan baik yang sudah pedagang lakukan. Pedagang di sini tuh ramah dan baik. Terus buat yang Lalu ada satpam, itu termasuk ke dalam nilai yang F, menerapkan hak dan kewajiban. Di mana menurut satpam sekitar, jika terdapat mahasiswa yang kehilangan akan segera diproses dengan mencatat nama dan barang yang hilang serta mengecek CCTV di tempat terjadinya barang hilang, termasuk dalam pemaknaan Pancasila denotatif. Hal ini dibuktikannya dengan dikatakannya wawancara bersama satpam sekitar. Beliau sudah melakukan denotatif karena beliau sudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupannya. kalau misalnya di sini ada yang kehilangan barang atau hewan gitu, itu bapak nyikapinya itu bagaimana? Kalau untuk kehilangan, biasanya kita ada prosedurnya. Pertama kita catat dulu barang hilangnya apa,
jamnya siapa yang kehilangan kita catat dulu. Kalau tentang itu sendiri kita buka biasanya kita kita catat semua, nanti baru kita laporkan ke Pak Ibu. Kita identifikasi dulu pelakunya, tersangkanya. Kalau orang biasanya yang terjadi itu orang luar dan biasanya itu ada pelanggarannya karena dia mempertahankan. Lalu yang ada sila ketiga, menurut pedagang tentang nilai menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Menurut pedagang, selama ia berjualan di sini atau di food court, untuk kebersihan kawasan mereka masing-masing, sampahnya itu dikelola pedagangnya masing-masing. Termasuk dalam pemaknaan nilai denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara bersama pedagang. Beliau sudah menerapkan denotatif walaupun tidak melakukannya secara bersama-sama, tapi hanya berupa kesadaran masing-masing. Terus kalau di sini tuh ada kayak kegiatan gotong royong bersama atau kebersihan itu siap beli apa atau enggak? Lalu ada pembeli tentang nilai cinta bangsa dan tanah air. Menurut pembeli, selama ia membeli jajanan di food court, untuk makanan khas yang harus dibanggakan dan dilestarikan kita terdapat di food court, yaitu seperti pecel lele, nasi goreng, gado-gado, teh, soto, dan lain sebagainya. Lalu masuk dalam pemaknaan nilai denotatif. Hal ini dibuktikannya dengan dilakukannya wawancara bersama pembeli. Beliau melakukan denotatif karena beliau sudah memahami dan menerapkannya dengan cara membeli makanan khas Indonesia. Menurut Mbak, makanan khas yang harus kita banggakan dan lestarikan itu apa ya? Yang terakhir ada Satpam tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Satpam, mereka selalu berkoordinasi antar satpam yang ada di UNY, seperti mereka melakukan rapat koordinasi menjelang PKKMB, dan selain itu mereka juga melakukan bonding dengan melakukan kegiatan makan-makan antar satpam yang ada di UNY. Hal ini termasuk dalam pemaknaan nilai denotatif juga. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara bersama satpam sekitar. Beliau sudah melakukan denotatif karena beliau juga sudah memahami dan menerapkan dengan kegiatan yang telah mereka lakukan selama ini. Buat menumbuhkan rasa semangat berbangga atau semangat itu. Biasanya kalau sudah jual, kita dari bagian nanti kita kumpulkan dulu. Biasanya kita makan-makan bareng. Karena dari makan-makan bareng itu akan tumbuh rasa saling hormati kan. Gitu. Kalau sudah cair, suasana pasti kita akan jangan bercanda nanti dan di hati-hati berdasarkan apa. Sila keempat, praktik nilainya terdapat di poin B, yaitu kejujuran bersama. Menurut pedagang, selama ia berjualan di sini, untuk makanan beliau sudah jujur terkait makanan yang beliau jual. Dan praktik nilai pensilnya yaitu denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara bersama pedagang yang sudah melakukan denotatif karena sudah jujur dengan harga serta kualitas jualannya. Terus kalau menurut Ibu nih seberapa penting buat Ibu jujur akan kualitas dari produk yang dijual? Yang kedua terdapat di poin C, pemungutan suara. Menurut pembeli, selama ia membeli jajanan di food court, untuk harga sesuai dengan kantong mahasiswa dan pelayanan juga bagus. Untuk praktik nilai hasilnya yaitu denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara bersama pembeli. Beliau melakukan praktik denotatif dengan membeli makanan maupun minuman yang ada di food court karena harga yang terjangkau. Bagaimana tanggapan Mbak Ibu terkait harga sama lain? Kalau harga itu kan tidak bisa. Yang ketiga itu di poin A, yaitu pemusyawaratan. Menurut satpam sekitar, mereka selalu berkoordinasi dengan seluruh satpam yang ada di UNY. Untuk praktik Pancasilanya yaitu denotatif. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya wawancara bersama satpam sekitar. Beliau melakukan denotatif karena beliau sudah memahami makna dan menerapkan dengan berkoordinasi dengan seluruh satpam yang ada di UNY. Apakah saling koordinasi sama seluruh satpam yang ada di sini? Koordinasi kita itu program koordinasi karena kita ada di Jakarta, cuma ada informasi pemberitahuan atau himbauan atau penghilangan semua kan bisa di Jakarta. Ada kegiatan apa gitu ya. Untuk sila kelima, praktik nilainya yaitu terdapat di poin E. Menurut pedagang, beliau sudah memperlakukan pelanggan dengan baik dan ramah. Untuk pemaknaannya yaitu denotatif. Hal ini dibuktikan dengan melakukan wawancara bersama pedagang. Beliau sudah melakukan praktik denotatif karena sudah memahami serta menerapkan dalam kehidupannya. Terus kalau bagaimana dari Ibu sendiri menerapkan pembeli
pembeli buat beli di sini. Kalau nggak baik tadi mereka Lalu menurut pembeli itu termasuk ke dalam nilai yang A, yaitu kemakmuran yang merata, di mana menurut beliau tidak memilih-milih atau ada kualifikasi tertentu dari pedagang yang berjualan di food court, seperti yang memiliki ras atau agama bahkan budaya yang berbeda. Pemaknaan Pancasila masuk ke dalam denotatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara bersama pembeli. Beliau sudah melakukan denotatif dikarenakan sudah memahami dan menerapkannya dengan tidak membeda-bedakan pedagang atau penjual di sana. jadi saya bisa Lalu untuk selanjutnya ada menurut Sapam, terdapat pada poin B yaitu seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama. Beliau tidak membeda-bedakan dalam menjaga barang mahasiswa maupun dosen. Untuk pemaknaan Pancasilanya yaitu ada pada denotatif. Hal ini dibuktikan dengan diadakan wawancara bersama Sapam sekitar. Beliau sudah melakukan denotatif karena sudah memahami dan menerapkannya dengan tidak membeda-bedakan dalam menjaga barang. Bagaimana Bapak menjaga amanah sekitar dan apakah ada perbedaan antara Bapak menjaga kendaraan dosen dan kendaraan mahasiswa? Menjaga keamanan kita sesuai tupoksi di sana sebagai keamanan kita patroli dan penjagaan notaris dan juga yang mengikuti hukum aset perusahaan seperti aset ya. Lalu layanannya kita melayani tamu untuk mengantarkan ke jurusan atau yang lainnya, sama surat murah, paket dan kendaraan parkirnya kita nggak ada perbedaan, semua di pusat. Sekian dari kami.